laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil mujahidin at-tahirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu majelis taklim Al-Hamidiyah yang semoga dimuliakan Allah. Amin apa? Semoga saja yang hadir pada kesempatan hari ini dipanjangkan umurnya. Suaminya gak bakalan kawin lagi. Anaknya anak-anak yang soleh dan soleha. Cucunya cucu soleh dan soleha. Mantunya jadi mantu yang sayang sama mertuanya. Yang gak amin jadi aminin. Tentunya segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan nikmat sehat wal afiyah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul dan duduk bersimpuh bermuajahah di mushola Al-Hamidiyah ini dalam rangka thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu ini kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Dari mana? Dari ayunan sampai ke liang lahat. Ibu, selawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, khatamal anbiya'i wal mursalin, yang menuntun kita minadz-dzulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang saat sekarang ini kita alami bersama. Ibu, Maulid udah lewat bulannya, Rabiul Akhir, tapi Maulid masih diadain di mana-mana, betul ya Bu ya? Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya mau kasih doa ibu-ibu, rugi yang gak ikut. Doa yang mengumpulkan seluruh kebaikan dunia akhirat. Mau Bu? Kertasnya keluarin, pulpennya keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah hamba, rahmatilah hamba, berilah hamba keselamatan dari segala keburukan, dan berilah hamba rezeki. Nabi Muhammad SAW Bu bersabda, sungguh 4 kalimat dan yang kita baca itu, setelah kita menghimpun seluruh daripada kebaikan dunia dan akhiratmu, ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 2697. Apal ya Bu ya? Sekali lagi. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah hamba, selamatkanlah hamba, dan berilah hamba keselamatan
dari segala keburukan dan berilah hamba rizki. Itu doa yang mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Habis sholat baca tuh. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu kebaikannya akan selalu menyertai dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Bu? Ya. Bu Titin ada? Ada. Oh, kirain enggak ada. Kirain sibuk lagi ngurusin bansos. Bansos kagak sampai. Ya Bu ya? Bansos nyampe nggak ke rumah Bu? Sampai. Ada yang nyampe, ada yang kagak. Tapi mendingan yang kagak. Mendingan yang kagak. 2 bulan terakhir ini Bu, mohon maaf ini cerita sedikit ya, boleh? 2 bulan terakhir ini kedai kelapa hijau bakar kedatangan tamu rata-rata kena penyakit asam lambung. Setelah diteliti, ini apa kok masyarakat banyak kena asam lambung? Ternyata, mohon maaf, bukan menuduh, bukan. Di beras bansos itu ada arsenit. Tahu arsenit Bu? Arsenit tahu? Pemutih. Nah, itu yang membuat asam lambung kita jadi naik. Setelah diteliti, oh benar. Maka sungguh beruntung ibu-ibu yang masih kuat beli beras sendiri. Amin. Amin. Mudah-mudahan rezekinya makin berkah. Amin. Rezekinya makin melimpah. Amin. Dan diberikan rezeki yang lebih banyak lagi untuk haji ke Baitullah, ziarah ke makamnya Rasulullah. Dengan ngikutin KPIH-nya alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, kalau kita lihat bahwa fenomena yang terjadi 2 tahun, masih ada yang pakai masker nggak? Masih ada yang pakai masker nggak? Berarti dia sakit. Kalau yang pakai masker, kata Dokter Terawan, Menteri Kesehatan yang dipecat, yang pakai masker itu orang yang sakit. Soalnya kenapa Bu? Supaya nggak nular. Jadi pakai masker. Cuman ibu-ibu tahu nggak? 13 tahun yang lalu nonton nggak tuh sinetron yang judulnya Bajai Bajuri? Nonton ya? Itu ada cerita pakai masker. Begitu pakai masker dibawa ke rumah sakit, dikasih obat, tuh perang tuh antara obat yang satu dengan obat yang lain di perut kita, perut manusia, bledus, meledak tuh yang namanya pembuluh darah. Akhirnya begitu udah mati di rumah sakit, kagak boleh dibawa pulang ke rumah. 13 tahun yang lalu tuh sinetron kagak udah cerita model begitu. 13 tahun yang lalu Bu, itu sinetron sudah cerita macam begitu. Begitu meninggal, kagak boleh dibawa pulang ke rumah, kagak disolatin, kagak dimandiin, cuman dibungkus pakai plastik langsung dibawa ke kuburan. Nonton nggak sinetronnya? Ustaz masih punya di handphone nih, itunya ceritanya. Itu 13 tahun yang lalu. Berarti kan udah lama banget Bu. 13 lama nggak? Lama. Itu 13 tahun yang lalu sudah ada cerita macam begitu. Berarti pandemi atau plandemi? Pandemi itu Allah turunkan wabah, namanya pandemi. Tapi kalau yang direncanakan namanya plandemi. Direncana. Ibu yang semoga dimuliakan Allah, ini sedikit wawasan kita, jangan sampai mau dibodohin mulu Bu. Yang kayak suara gitu ya tadi itu tiap 3 jam sekali muter di Jakarta. Kagak tahunya Bu, kagak tahunya supirnya dibayar 50.000, suruh nakut-nakutin warga.
Ya Allah, ini benar-benar di planning benar-benar direncanain. Ini bukan ngejelekin siapa-siapa, cuman kita ngajakin orang jadi pemahamannya makin luas, pemahamannya makin ngerti. Bu, sekarang anak sekolah ketemu 2 minggu sekali, betul? Tatap muka dengan guru, betul ya? Anak saya juga begitu. Sekolah, loh, minta diantar pagi ini. Kok besok nggak minta diantar? Ntar diantarin lagi 2 minggu lagi. Loh, kok aneh? Kok sekolah 2 minggu sekali, gimana mau pinter? Orang ketemu guru aja begini bisa bodoh gara-gara ngantuk, gara-gara nggak dengerin. Apalagi ngajinya lewat daring, lewat handphone. Dulu wanti-wanti kamu jangan main handphone mulu ya, ntar bodoh. Sekarang kamu main handphone mulu ya, biar bodoh kalian. Benar nggak Bu? Bu, benar nggak begitu? Kita nggak boleh main handphone, takut matanya kena ultraviolet yang sinar biru yang menghantam ke retina mata kita, jadi rusak. Oleh karenanya ibu-ibu yang sholat semoga dimuliakan Allah, anak kita main handphone harus dibatasi 2 jam istirahat atau keluar dulu dari ruangan, jangan melototin handphone mulu, retina matanya kena ultraviolet, ntar tua sebelum waktunya. Apalagi nggak mau buka Quran, mentang-mentang buka Quran ada di handphone. Hati-hati loh Bu. Ini Quran nih yang 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Ini sifat Bu, obat. Kalau ibu ada penyakit trachom, ada penyakit katarak, ada penyakit yang lainnya dah, masalah mata, buka deh Quran. Karena Ustaz pernah nyariatin ibu-ibu di Departemen Keuangan, cukup dengan baca Quran itu sembuh tanpa operasi. Syaratnya harus yakin. Syaratnya harus yakin dan rutin. Datang ibu-ibu, Pak Ustadz, ibu saya ini tadinya rajin baca Quran. Semenjak ada handphone, dia baca Quran lewat handphone. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Boleh. Tapi ada risiko. Risikonya kemana? Retina matanya kena ultraviolet. Akhirnya kagak bisa ngeliat. Terus obatnya gimana Pak Ustadz? Gampang, kembalikan ke Quran, back to Quran, kembali ke Quran. Begitu dia buka Quran 7 kali hatam, bisa ngeliat lagi Bu. Jadi jangan mentang-mentang di handphone ada Quran terus nggak pernah buka Quran yang pakai kertas, jangan. Sebelum kertas ini akan hilang tulisannya nanti. Bu, hari ini udah buka Quran belum? Kapan? Alhamdulillah. Ibu-ibu ini mah rajin-rajin lah, nggak ada duanya. Ibu-ibu Alhamdulillah rajin-rajin buka Quran. Kalau yang diserengseng sono, Alhamdulillah kalau sehari jangan sampai nggak buka Quran. Bu, kalau pengen matanya kita sampai tua rentak nggak pakai kacamata, buka tuh Quran. Sebab pikun itu penyebabnya karena nggak buka Quran. Sebab pikun karena dia nggak mau buka Al-Quran, itu sebabnya pikun. Maka kalau orang yang sering buka Quran nggak bakalan kena pikun, nggak bakalan. Itu obat. Al-Quran As-Sifa 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Kita buka minimal 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ain, 1 hari 1 mugrok, 1 hari 1 juz. Jangan juz alpukat mulu sama juz jambu, juz melon. Tapi juz dalam Al-Quran nggak pernah dibuka, rugi. Sebab itu obat buat kita selaku insannya yang bernama manusia yang tidak luput dari lupa dan dosa. Manusia ini tempatnya dosa Bu. Coba ibu duduk di majelis talim Alhamdulillah, ngelirik temennya, tasnya branded nih, paling boleh ngutang. Itu ada aja yang model-model begitu Bu ya. Ada yang model begitu Bu? Mana orangnya? Kagak ada di sini mah.
Di sini kagak ada. Jadi di sini alhamdulillah orangnya baik-baik. Baik-baik alhamdulillah. Jadi keren. Ada ibu-ibu pakai kudungan yang model baru. Udah kudungan campur sama masker. Ada nggak? Ada kan ya? Kudungan tapi sama masker. Jadi pakai cadar sekalian. Ada yang model begitu. Anak saya juga punya. Lah ini anak pakai kudungan udah pakai masker nih. Udah nggak pakai masker lagi, langsung aja udah cakep jadinya. Lah begitu duduk di majelis taklim kayak ninja. Ada yang ngomong begitu, kayak ninja. Allahu Akbar. Tuh, ada aja yang namanya bikin dosa, bikin pahala jadi terkurangi, pahala jadi terkikis gara-gara kita tidak ngerti sesama. Padahal sama-sama duduk di majelis taklim, sama-sama duduk di majelis ilmu. Kadang-kadang rambut bisa sama hitam, Bu, tapi pola pikir berbeda-beda. Mohon maaf, mohon ridho. Yang namanya bulan Maulid itu sampai kapan juga kita Maulid. Coba orang Betawi kurang bahagia gimana coba? Pindah rumah Maulid, mau mantu anak Maulid, nyunatin anak Maulid, gunting rambut akekah Maulid. Yang nggak Maulid cuma cerai doang. Yang nggak Maulid cuman cerai aja, kagak Maulid. Semua nempatin kontrakan Maulid ini. Kan berkah banget ini, Bu. Jadi jangan sia-siakan di mana ada Maulid hadir. Ustaz kemarin Maulid ke Gunung Sindur. Dari Gunung Sindur hari Sabtunya pergi ke Anyer. Maulid di Anyer. Pulang dari Anyer bukannya ke rumah, ke Tanjung Priuk. Jadi kalau hadir Maulid, Bu, berkah insya Allah. Tuh kulkas di rumah sampai kagak bisa dibuka. Engselnya rusak. Bukan karena kebanyakan buahnya, bukan, rusak. Bu, bulan Maulid adalah bulan di mana kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi terdapat contoh yang baik. Buat siapa? Buat kita umatnya. Bu, numpang tanya. Ibu punya anak, punya cucu, lahir, diulang tahunin nggak, Bu? Ada yang diulang tahunin, ada enggak? Tapi banyakan yang ulang tahunin. Negara kita merdeka 76 tahun, diulang tahunin nggak? Hari ulang tahun kemerdekaan ke 76 diulang tahunin, merdeka. Perusahaan kita, PT kita, usaha kita berdiri diulang tahunin juga. Masa Nabi Muhammad lahir kita menang baik? Itu namanya orang song yang ngomong ibu. Lah Allah sudah berfirman, Bu, Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Kata Allah di dalam hadis qudsi ini adalah firman Allah yang langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak melalui perantara. Namanya hadis qudsi, firman Allah di dalam penyampaiannya langsung kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman kepada Rasulullah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Kalau tidak karenamu ya Rasulullah, kalau tidak karenamu ya Muhammad, aku, kata Allah, tidak akan ciptakan langit, bumi dan seisinya. Berarti kita diciptain nggak? Ya kagak lah. Wong Nabi Muhammad nggak akan diciptain kalau langit, bumi dan seisinya tidak diciptain kalau Allah tidak menciptakan Nabi. Berarti muliaan mana, Bu? Antara Nabi Muhammad dengan cucu kita, anak kita, perusahaan kita, negara kita. Muliaan mana? Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah, berarti ngajinya belum khatam. Ngajinya baru sekedar ibarat tahu gajah, baru tahu buntutnya doang. Dia belalainya nggak tahu, kupingnya gede kayak kipas nggak tahu, maaf, telepongnya itu kadang-kadang ada keluar duren. Gajah makan duren tuh, kan nggak hancur tuh,
keluar lagi, itu enak Bu rasanya Bu. Saya pernah makan di Lampung. Duren yang keluar dari perutnya gajah. Udah pernah makan Bu? Enak. Mau nyoba? Ayo ke Lampung, pakai mobil Haji Saadi, kita sewa ke sono. Ya, jalan-jalan biar awet muda. Jadi gajah yang makan duren kemudian masuk ke dalam perutnya, si tadinya itu duren mentah, di dalamnya perut matang, begitu keluar dimakan sama kita, enak. Haram apa halal? Ibu pernah nggak minum kopi Tugu Luwak? Pernah? Itu di Bali 1 kilonya 1 juta Bu. Di sini Pasar Rubuh berapa? Pasar Rubuh. Kopi Pasar Rubuh berapa sekilo? Seon berapa seon? Lah ibu-ibu sukanya beli kopi saset sih, makanya suaminya pada kena aspartame. Apa itu aspartame? Pemanis buatan. Kalau bapak-bapak suka diseduhin yang namanya kopi saset, yang judulnya api kapal kek, yang gajah duduk apa segala macem, itu aspartamenya tinggi Bu. Pemanis buatannya tinggi, maka sekarang banyak ibu-ibu melihat suami di sini suka keras, tulang belakangnya keras, itu penyebabnya kebanyakan pemanis buatan dari minuman-minuman saset. Kayak ya kopi itu yang di saset-saset, makanya lebih baik kopi yang bubuk. Kita seduh sendiri, gulanya secukupnya atau gula yang pakai anti kencing manis supaya tidak kena kencing manis. Sebab kalau udah kencing manis larinya kemana-mana Bu. Pankreas. Bagaimana merawat pankreas supaya sehat? Caranya adalah tidur jangan lewat dari jam 11 malam. Itu merawat pankreas. Sebab dikala jam 11 itu pankreas istirahat, jantung istirahat, ginjal istirahat. Setelah nanti jam 1 kemudian bangun, nggak apa-apa. Yang penting jam 11 pules sampai jam 1. Itu cara tidur yang sehat yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begadang sekali-kali tempo nggak apa-apa, tapi jangan tiap malam di atas jam 12 masih melototin TV aja, masih main handphone aja. Itu anak-anak kita kadang-kadang begitu Bu di kamar, makanya dicek. Ini di kamar tidur apa main handphone? Jangan-jangan sampai jam 2 pagi main handphone. Jam 3 pagi masih handphonean, nggak tahunya nggak tahajud, nggak sholat subuh berjamaah, nggak sholat subuh. Begitu bangun udah subuh wa duha. Akhirnya sembahyang matahari udah keluar dia baru sembahyang subuh. Cuman anak-anak di Kedoya bagian timur, Kedoya Selatan maka agak timur, Kedoya bagian sini. Jadi sekarang kita cek kalau anak-anak kita di kamar ini ngapain nih? Jangan asal udah di kamar tenang-tenang aja, jangan, dicek. Yang dilihat tuh apa aja, YouTube atau yang lain. Sebab di kamar juga bisa melihat seantero jagat tuh. Siaran langsung di Amerika tuh, siaran langsung bola bisa dilihat di Indonesia detik ini juga. Lah ini sekarang Ustaz ngomong di sini, itu di Tegal bisa dilihat. Namanya streaming, siaran langsung. Makanya kalau kita tahu bahwa handphone ini bisa baik kalau kita membawanya dengan kebaikan. Ibarat pisau. Kalau pisau dibawa ibu-ibu bisa mateng tuh sayuran, bisa terkupas tuh buah, bisa pokoknya yang hal-hal baik. Tapi kalau dipegang sama orang mabok, kira-kira gimana Bu? Bu, kalau pisau dipegang oleh orang mabok, kira-kira bagaimana tuh? Bisa bunuh orang. Handphone juga begitu. Apalagi kalau naruh handphone kita deket kita tidur, berjarak tidak lebih dari 1 meter, jantung kita rapuh Bu, karena ada radiasi. Jauhin. Bila perlu matiin, besok nyalain lagi atau dicas, matiin supaya tidak kena radiasi. Kalau radiasi yang kena apanya? Jantungnya.
jadi rapuh, jantungnya jadi mudah berdebar-debar, jantungnya menjadi orang yang kagetan. Baru sapu rubuh aja udah kaget, sapu rubuh letak, kaget kayak lihat ada pemimpin yang sama-sama seakidah dengan kita kan enak Bu ya. Bu, ngaji kagak boleh, buaya nggak boleh rapat, sekolah kagak boleh, ngaji nggak boleh dempet-dempetan. Yang lucu Bu, yang lucu nih ya, suami istri di dalam mobil jejeran kagak boleh. Kan aneh, suami istri di dalam mobil berduaan kagak boleh, ditangkap sama polisi. Ini lagu apaan namanya? Pernah dengar nggak Bu, suami istri di mobil disuruh pindah, istri disuruh ke belakang? Kan lucu. Lah, ini kejadian benar Ibu, kejadian benar. Makanya ini dunia apa ya? Udah dunia terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Emang Habib Rizik salah apaan? Kan lucu, ngadain maulid ditangkap panitianya, ada alasan. Ibu, tadi saya dengar ibu-ibu baca Asmaul Husna. Betul Bu? Ada yang baca Asmaul Husna tadi? 99 nama Allah, Asmaul Husna, beserta Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, dari kata al-asma. Al-asma yang berarti nama-nama, dan al-husna itu namanya artinya indah atau baik. Al-asmaul husna. Nah, Asmaul Husna itu ada berapa? 99 nama. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala yang pasti sudah sangat familiar di telinga kita umat Islam. Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, dari kata al-asma yang berarti apa tadi? Nama-nama, dan al-husna itu yang berarti indah atau baik. Sehingga Asmaul Husna itu memiliki makna nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Asmaul Husna hanya dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebesarannya tidak ada satupun makhluk yang mampu menyamainya. Hanya Allah yang maha sempurna, maha besar dan maha kuasa, yang layak untuk memiliki nama-nama baik tersebut. Jadi meskipun manusia itu tidak layak untuk menyandang Asmaul Husna, namun sebagai hamba Allah kita sangat dianjurkan untuk mengamalkan daripada dalam kehidupan sehari-hari kita melalui perilaku yang baik kepada seluruh makhluk hidup. Sedangkan kata Asmaul Husna itu tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat yang ke-110, yang artinya katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dan dia mempunyai Asmaul Husna itu. Dan jagalah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Maka disebutkan pula dalam surat Toha ayat 8, di sana dikatakan Asmaul Husna yang arti dari surat tersebut adalah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dialah Allah yang memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Ibu, ada yang Asmaul Husna hafal di sini? Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul
Qul Fatahul Alim. Udah ahli surga deh, udah hafal. Saya anggap udah hafal, dan itu calon-calon penghuni surga orang yang hafal Asmaul Husna. Sebelum doa baca itu dulu Bu, selain sholawat. Sholawat juga kita baca dikala sebelum doa maupun akhir doa. Kenapa? Karena kalau kita baca doa tidak membaca sholawat, maka doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sholat nggak baca sholawat, kira-kira diterima nggak sholatnya? Ibu doa, tapi doanya nggak diiringi dengan sholawat, nggak diawali dengan sholawat dan diakhiri nggak dengan sholawat, nggak diterima Bu sholat, ibadah kita. Sholat aja kagak terima kalau nggak baca sholawat, apalagi kita doa kagak baca sholawat. Jadi sholawat ini adalah kunci miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Itu kuncinya surga Bu. Dan itu juga termasuk AC, pendingin dalam keseharian kita. Jangan sampai tidak membaca kalimat tauhid itu, baik pada sholat maghrib maupun pada sholat subuh. Baca kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minimal 11 kali, 100 kali. Sebab Rasulullah SAW sendiri dalam sehari juga beristighfar 100 kali. Di riwayat yang lain 70 kali. Maka ibu-ibu yang ahli zikir disebutnya ibu-ibu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, itu tadi doa diamalin, banyakin baca istighfar, juga banyakin baca kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai kuncinya surga, juga baca sholawat di mana saja kapan saja kita berada. Ibu senangnya sholawat apa? Supaya cepat bayar utang, nagih utang, udah silakan kita ajarin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslih li zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu dibaca Bu setiap habis sholat fardu 11 kali. Begitu mau nagih utang supaya kebayar, baca dulu selawat itu, kemudian minta fadilahnya selawat tersebut. Insya Allah utang yang 12 tahun, 15 tahun, sekian tahun bisa dibayar kalau mau nagih. Kalau mau nagih, kemudian selawat sifat, selawat badriyah, selawat qadariyah, selawat banyak, tibil qulub, wadawaiha. Karena obat itu macam-macam. Dari selawat yang kita baca, kita siapin air di depan kita juga menjadi obat. Apalagi kelapa bakar diselawatin, obat manjur gitu Bu. Daripada ibu ke dokter udah dikasih obat macam-macam, jantung berdebar-debar, kupingnya budek, akhirnya ginjalnya kena. No, gelas udah geletik-geletik aja nih. Udah baca doa yuk, rame-rame. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dipanjangkan umur ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh jatuh. Kirain sendok. Enggak, saya kalau dengar penting-penting ada kondangan ya. Udah kita tutup doa aja, udah bismillah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Sekaligus kita diberikan rezeki yang banyak, yang berkah untuk haji ke Baitullah ziarah ke makamnya Rasulullah. Al-Fatihah. Ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul
'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbitna bil iman, Allahumma tsabbitna bil Islam, Allahumma tsabbitna ala dinil Islam wal iman. Allahu rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka wa anta lam tazal bidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli fa'id wa ya mughni kulli fathir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli ma yassir alaina kulli asir fa taysir al asir alayka yassir. Allahumma ya ta'dil al bayan tafsir hajatuna ya Allah ilaika katsir hajatuna ya Allah ilaika katsir wa anta qadim ya Allah basir. Allahumma inna nakhafu ya khafika. Allahumma bihaqqi ma yakhafu najina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wafrusna bi ilmika allati la tanawa kunna bi nafika allati la yaram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajal rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafin. Kalau lebih baik semata-mata datangnya ya Allah SWT. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.